Wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semua teman-teman Lisfit. Semoga sehat semua ya, apalagi di kondisi cuaca yang lagi ekstrim nih, panas banget. Nah, lagi gampang-gampangnya sakit ya, terutama saya nih, baru aja sembuh dari radang. Jadi akhir-akhir ini emang nggak enak buat makan. Jadi emang tricky sih, tapi alhamdulillah sudah membaik. Nah, malam ini kita spesial nih, terima kasih sebelumnya kepada Dr. Sam Surya karena sudah berkenan untuk berbagi informasi dan sharing kepada kami semua terkait dengan nanti materi yang akan disampaikan. Nah, eh, kadang kita sering nih ya, kayak misalnya berpikir, kalau kita nih lagi makan, misalnya ya makan sesuatu tuh tiba-tiba pusing. Nah, kita kadang kepikiran nih, jangan-jangan saya hipertensi nih, gitu ya. Atau kita lagi asik makan daging, daging merah, misalnya kayak sate kambing, atau lagi ngebaso, terus tiba-tiba kayak merasa badannya sakit, waduh ini asam urat nih, waduh ini kolesterol gitu, padahal juga belum tentu ya. Nah, atau mungkin kita selalu was-was, karena mungkin punya riwayat keluarga atau orang tua yang mengalami penyakit degeneratif atau penyakit seperti diabetes, jantung, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Jadi kita suka overthinking duluan gitu ya. Padahal juga hal tersebut juga belum tentu gitu ya. Nah, malam hari ini eh, kita akan kupas nih ya. Kita akan bahas secara tuntas semuanya mulai dari A sampai Z dengan Dr. Sam Surya. Nah, eh, untuk Dokter Sam Surya, waktu saya persilakan. Bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Lalu nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Dokter Sam di akhir sesi dari penjelasan nanti. Terima kasih. Oke, ya selamat malam. Sudah terlihat belum, Mbak Olive? Sudah. Sudah ya. Oke, Oke. baik saya mulai. Terima kasih Mbak Olive, terima kasih rekan-rekan yang dari jejaring Lisfit. Hari ini bisa kita bertemu bersama di sini. Perkenalkan sekali lagi nama saya Dr. Sam Samuel Surja. Saya dari Klinik Solis Medica yang memang kemarin kita sering berkomunikasi dengan Lisfit dan kebetulan karena Lisfit juga bergerak tanda kutip sebenarnya banyak untuk menunjang kesehatan sehingga saya senang sekali bisa bekerja sama untuk membawakan webinar ini juga di sini. Oke, dan hari ini topik yang akan saya bicarakan tentang pentingnya medical check-up secara berkala. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar tentang kata-kata medical check-up. Hari ini saya mencoba untuk membedah lebih lanjut supaya kita semua bisa sedikit paham lah medical check-up itu apa dan kapan harus melakukan medical check-up, kondisi yang seperti apa gitu-gitu. Nanti kita bedah lebih lanjut. Oke. eh yang pertama yaitu apa itu medical check-up. Nah, di sini saya boleh bilang medical check-up itu sebenarnya bahasa Indonesia sih pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kondisi tubuh sehat. Jadi dia memang sehat dan dia dengan sengaja melakukan pemeriksaan kesehatan yang memiliki tujuan biasanya sih untuk pencegahan. Kita pengen tahu kondisi badan kita seperti apa, kita deteksi dini penyakit-penyakit yang mungkin timbul atau kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan penyakit untuk nantinya. Dan biasanya pemeriksaan itu meliputi pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan jasmani kita bilangnya, atau pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah sampai saat ini lebih populer. Pemeriksaan fisik kayak kurang populer, tapi nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bahwa sekedar pemeriksaan fisik saja sebenarnya sangat berguna. Yuk. Nah, tujuannya biasa orang ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah medis. Dapat Bapak Ibu lihat di sini. Di sini ada pembuluh darah yang ada warna kuning ini. Warna kuning ini sebenarnya adalah plak. Plak yang terdiri dari gula, terdiri dari kolesterol, ada lemaknya, yang akhirnya darah nih, bulat-bulat merah ini mau lewat, jadi susah, jadi sempit.
Dan inilah yang sering terjadi di jantung kita. Bapak Ibu bisa lihat pembuluh darahnya warna merah, kecil-kecil ukurannya, bisa kesumbat seperti ini, dan kalau tersumbat, orangnya akan mengalami nyeri dada. Dan kalau sudah parah, bisa mengalami serangan jantung. Dan inilah tujuan medical check-up, kita bisa mendeteksi masalah medis atau bahkan masih bersifat resiko. Baru muncul kolesterolnya, baru muncul gulanya, kita sudah dapat mendeteksinya. Seperti itu. Dan entah gimana seseorang yang melakukan pemeriksaan kesehatan biasanya akan menyebabkan dia lebih memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Dia lebih aware bahwa dia harus berolahraga. Bisa lihat di sini ya, ada sepeda, dia aware untuk dia olahraga, lebih aware untuk lebih banyak makan sayur, lebih aware untuk kurangin makan gula, kurangin makan minyak, dan lain-lainnya. Yang akhirnya medical check-up itu berfungsi meningkatkan gaya hidup sehatnya dia. Dan terakhir, orang yang sering melakukan medical check-up juga akan lebih sering melakukan vaksinasi karena bisa terlihat nanti, oh ternyata perlindungan tubuhnya itu dapat di-enhance atau dapat ditingkatkan juga dengan vaksinasi. Dan bahkan sekarang sudah ada vaksinasi yang bisa mencegah timbulnya kanker, terutama pada perempuan. Nanti kita lihat di slide-slide yang belakang. Nah, ini sebuah cerita nih, Bapak Ibu. Ini kisah nyata, ini terjadi pada pasien saya yang sekaligus saat itu juga teman saya sendiri yang melakukan pemeriksaan ke saya. Nah, di sini dapat saya mengilustrasikan teman saya sebagai laki-laki yang bisa dilihat di sini. Dia merupakan orang yang sehat. Dia makannya sedang-sedang aja, nggak ada yang jelek banget enggak, baik banget juga enggak, dan dia rajin berolahraga sampai terlihat bahwa dia berotot gitu. Terlihat badannya bagus. Usianya sekitar 32 tahun saat itu. Kemudian dia bilang, oke, saya mau MCU lengkap atas inisiatif pribadi. Dan setelah dilakukan MCU, ternyata menariknya kelihatan bahwa dia mengalami triglyceride yang tinggi. Dan nggak tanggung-tanggung angka triglyceridnya sampai 500. Kalau Bapak Ibu tahu, angka normalnya itu 150. Ini 500 alias 3 kali lipat lebih tinggi. Dan triglyceride itu merupakan lemak artinya. Dia makanan yang mengandung banyak lemak atau karbohidrat dapat meningkatkan triglycerid, yang akhirnya dapat membuat sumbatan jantung seperti tadi. Dan waktu itu saya telusur, kamu kenapa bisa begini? Coba dicek gimana orang tuanya. Dan ternyata orang tuanya pernah kena serangan jantung sekitar 2 tahun sebelumnya. Ternyata juga saya tanya, oh ternyata dia memiliki trigliserid yang tinggi juga orang tuanya. Bukan hanya trigliserid saja, tapi juga kolesterolnya tinggi. Yang artinya ada faktor keturunan yang bermain di sana. Dia harus lebih menjaga makannya, lebih baik, kurangin minyak, kurangin karbo, kurangin eh, nasi-nasian seperti itu, dan meningkatkan seperti ini, sayuran, buah-buahan, dan serat. Saya telusur, ternyata dia kalau makan nasi banyak. Terus olahraga, banyak kan olahraga otot, tapi kurang olahraga seperti kardio, olahraga fleksibilitas, kurang. Yang sehingga itu menjadi koreksi bagi dia sendiri, dia akhirnya berolahraga juga lebih baik, makan juga lebih baik. Start di usia dia terdeteksi trigliserid tinggi di 32 tahun. Kemudian, nah di sini saya ingin menunjukkan berbagai macam macam medical check-up. Yang paling sederhana di sini adalah pemeriksaan fisik umum. Sekedar tinggi badan dan berat badan itu dapat mengetahui bagaimana status gizi kita. Apakah kita kurus, terlalu kurus, atau kita sudah ideal berat badannya, atau ternyata kita mengalami overweight atau obesitas. Nah, di sini sebaiknya memang kalau kita pergi ke dokter atau ke fasilitas kesehatan atau bahkan ke fitness center atau bahkan di rumah pun kita sering nih cek berat badan kita dikombinasi dengan tinggi badan, itu bisa dicek namanya indeks massa tubuh untuk melihat apakah status gizi kita sudah baik. Kemudian yang sederhana selanjutnya tekanan darah.
Nanti saya akan menceritakan manfaat cek tekanan darah teratur, ada suhu dan tanda vital lain, seperti ada denyut nadi, ada juga frekuensi napas, itu juga dapat berguna. Kemudian pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ke kaki, mata, hidung, telinga, leher, kemudian turun ke dada, ke perut, dan akhirnya ke anggota gerak. Kalau pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki ini dilakukan dengan baik, maka banyak sekali hal yang dapat terdeteksi, mulai dari kegemukan, tekanan darah tinggi, suhu tinggi bisa menandakan infeksi, laju napas yang tinggi bisa menandakan ada masalah di paru-paru, mungkin karena polusi, mungkin karena merokok, seperti itu. Mata, kita bisa lihat apakah ada kelainan, apakah membutuhkan kacamata. Hidung, telinga, ini nyambung nih, sering nih zaman sekarang bermasalah karena ada panas, akhirnya bisa menyebabkan infeksi napas, akhirnya sinusitis seperti itu. Kemudian kelenjar lehernya ikut bermasalah, tenggorokan juga bermasalah seperti itu. Dan akhirnya ke dada, perut, anggota gerak. Nah, ini banyak hal nih yang dapat kita deteksi hanya dengan melakukan pemeriksaan fisik umum yang biasa. Saya pernah waktu itu pasien periksa eh, kelewatan sama dokter sebelumnya bahwa dia pakai celana panjang, anggota geraknya nggak diperiksa, ternyata kakinya sebelah agak bermasalah, kakinya ototnya agak mengempis. Ya, waktu itu medical check up di sebuah tempat, wah itu lewat. Nah, kalau kita medical check up dengan baik, seharusnya semuanya ini diperiksa sehingga kita bisa mengetahui kondisi-kondisi badan kita. Oke, ini pengalaman di praktek. Nah, sesimpel vaksinasi COVID-19 pada tahun 2021 ke atas, itu semua orang berlomba-lomba untuk vaksin COVID-19. Dan di tengahnya dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Ternyata banyak sekali orang terdeteksi akhirnya mengalami darah tinggi. Ada beberapa pasien saya yang nggak pernah cek eh, ke dokter, tiba-tiba mau vaksin, ketahuan darah tinggi. Darahnya sudah 150, ada yang sudah 160, kemudian dilakukan pengulangan, seminggu setelahnya masih tinggi, dilakukan lagi pengulangan seminggu setelahnya masih tinggi, akhirnya terdeteksilah ternyata dia mengalami darah tinggi. Ditanya gimana pola hidupnya dia, ya ternyata makanannya memang banyak makan garam, suka asin-asin, suka gorengan, nggak pernah olahraga. Nah, itulah yang menurut saya sekedar pemeriksaan fisik sederhana dari darah tinggi aja bisa kita mendeteksi nih penyakit-penyakit yang sifatnya kronik seperti tekanan darah tinggi, dan kalau terdeteksi secara dini kita bisa memperbaiki hidup sehingga akhirnya komplikasi-komplikasi yang berat tidak muncul. Nah, di sini Bapak Ibu pasti tahu nih, artis yang ditunjukkan di gambar ini. Saya mohon maaf menggunakan contoh ini. Di sini saya hanya cukup takjub dengan kisahnya beliau, karena beliau, kalau saya baca, dia melakukan medical check-up di usia eh, kurang dari 33 tahun. Yang saat ini dia sekitar usia segitu. Kemudian dia ternyata mengalami hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya kalau dilihat artis ini badannya sih nggak gemuk, kemudian dia lifestyle-nya juga nggak sampai ada yang terlalu buruk yang tertangkap di media. Dan ternyata dia mengalami hipertensi. Setelah ditelusur, karena hipertensinya cukup bandel, dikasih obat kurang sembuh, dan diperiksa lebih lanjut, ternyata dia mengalami kanker di bagian ginjal. Ya memang ginjal berhubungan dengan tensi. Nah, itulah yang di sini saya tekankan lagi, sekedar pemeriksaan fisik sederhana yang hanya cuman tensi aja, kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang buruk muncul karena tensi itu juga memiliki hubungan dengan organ-organ lainnya dalam tubuh kita. Saya akan menjelaskan beberapa medical check-up yang biasa kita lakukan dan yang saya rekomendasikan. Di mana untuk usia dewasa muda, usia-usia seperti saya, 18 tahun sampai 40 tahun, kita minimal melakukan pemeriksaan yang sedikit aja, tapi boleh dilakukan secara rutin, seperti darah lengkap,
profil lipid, gula, dan juga tes urin. Kadang-kadang boleh kita tambah fungsi hati, fungsi ginjal, dan fungsi jantung. Darah lengkap untuk apa? Nih saya coba jelaskan satu persatu. Dalam darah lengkap, kita bisa cek apakah Hb atau hemoglobin kita rendah. Kondisi yang disebut sebagai anemia. Atau sel darah putih kita, leukosit kita. Kalau dia tinggi atau rendah, bisa menandakan ada infeksi atau radang, atau yang sering kita dengar juga demam berdarah. Demam berdarah berarti sel darah putih kita turun, trombosit kita pun ikut turun. Dan ini dengan pemeriksaan semurah darah lengkap saja, kita bisa mendeteksi banyak hal seperti ini. Kemudian, yang sering lagi, ini sering sekali, hampir di atas 50% dewasa muda mengalami masalah di kolesterolnya ternyata. Kolesterol itu diperiksa dengan panel disebut profil lipid. Dapat kita lihat di sini isinya kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, dan baru kolesterol dibagi dengan HDL disebut kolesterol per HDL rasio. Nah, kolesterol paling bagus sekali itu di bawah 200. Tapi kalau sudah di atas 240 itu sudah beresiko tinggi mengalami penyakit-penyakit kronik seperti stroke, seperti jantung. Triglycerid paling bagus di bawah 150. Nah, kalau sudah sampai di atas 200 itu sudah berbahaya. Dapat Bapak Ibu cek di sini tadi pasien saya angkanya 500 lebih. Berarti dia usia 32 tahun sudah mengalami kondisi yang high risk tinggi sekali di atas 500. Ini bukan lagi high risk, lebih di atas high risk. Saya pernah ketemu pasien yang angkanya sampai 1200 waktu itu. Memang pasiennya gemuk sekali kalau yang ini. Yang akhirnya dia medical check up ketahuan, baru dia memperbaiki hidupnya. Kemudian HDL itu kolesterol yang baik. Kolesterol baik berarti lebih tinggi, lebih baik. Makanya di sini kita lihat angka sebaiknya 60. Kalau dia beresiko tinggi itu di bawah 35. LDL itu paling bagus di bawah 130. Kalau dia beresiko tinggi udah di atas 160. Dan usia-usia dewasa muda itu di atas 50%-nya posisinya di atas borderline ini. Borderline itu batas. Jadi seperti kolesterol 200 sampai 240 itu di batas. Banyak sekali pasien yang ada di kondisi batas ini. Hanya mungkin 10% pasien yang angkanya di bawah 200. Saya pribadi, saya boleh jujur, waktu pertama kali saya medical check up pun angka LDL saya itu di sekitaran 130, 130 lebih. Dan itu yang memotivasi saya untuk akhirnya berolahraga juga secara teratur untuk menurunkan angka tersebut. Mari saya lanjutkan. Nah, kedua, kalau Bapak Ibu dengar bahwa sekarang di tahun 2023 ini Kementerian Kesehatan sedang gencar-gencar sekali ini untuk mengurangi angka diabetes karena ternyata banyak sekali pasien yang sudah masuk ke tahap pra-diabetes atau bahkan yang sudah diabetes. Karena gaya hidup kita yang sedemikian sedentary, kita makan nasi banyak, kemudian minum juga manis, dan jarang makan serat, jarang berolahraga, menyebabkan akhirnya gula darah kita tinggi. Nah, paling populer pemeriksaan adalah fasting blood sugar test, itu artinya gula darah puasa. Gula darah puasa paling bagus sekali itu di bawah 100. Kalau disebut pradiabetes itu 100 sampai 125. Pasien banyak sekali yang ada di tahap ini. Kalau disebut diabetes berarti di atas 126. Nah, tes ini boleh dilakukan dengan tes di ujung jari. Bapak Ibu tahu yang suka ada di apotek-apotek, tes di ujung jari, dan bisa juga dilakukan di pembuluh darah yang ada di tangan. Dua-duanya kurat. Nah, tapi memang paling sempurna kalau dilakukan pemeriksaan ketiganya, di mana yang pertama ini A1C atau HbA1c, memeriksa kondisi gula kita selama 3 bulan. Nah, di sana bisa terlihat kalau angkanya 6,5% ke atas itu sudah disebut diabetes. Itu udah fix, udah diagnosis 6,5.
diabetes. Kalau yang ini fasting blood sugar kadang-kadang kita kalau makannya jadi teratur dia bisa turun karena ini sewaktu aja. Kalau lagi puasa sekarang ya bagus, nanti bisa naik lagi, bisa turun lagi seperti itu. Dan kalau yang ini toleransi gula itu biasanya kita disuruh makan dulu habis kita puasa, 2 jam setelahnya baru kita melakukan tes kembali. Kira-kira seperti ini untuk diabetes. Nah, targetnya kalau A1C atau HbA1c itu di 5,7. Sedangkan gula darah puasa di 99 ke bawah, tes toleransi gula di bawah 140. Oke, selanjutnya kita cek yang pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin ini kenapa direkomendasikan untuk 18-40 tahun? Karena dia sangat baik dan murah untuk melakukan deteksi dini komplikasi diabetes, komplikasi hipertensi. Karena begitu kita mengalami diabetes atau hipertensi, ada kebocoran protein di kencing, di urin kita. Nah, bisa terdeteksi nih dari pemeriksaan urin. Atau perempuan ada yang sering, dia misalnya anyang-anyangan, dia sering bermasalah di daerah kencing. Nah, ini ada infeksi juga kita bisa cek dari pemeriksaan urin. Nah, ini tambahan. Tambahan yang boleh dicek mungkin 3 tahun sekali. Kalau untuk dewasa muda, kalau untuk usia di atas 40 tahun harus lebih sering. Itu adalah fungsi hati, yaitu pemeriksaan SGOT, SGPT, protein, maupun bilirubin. Karena kita tahu hati kita kan bekerja mendetoks racun-racun ya. Kalau kita misalnya lagi sering ada minum alkohol, dia bisa tinggi, atau makan makanan yang kurang baik, itu dia bisa menyebabkan peningkatan fungsi hati. Nah, semakin usia kita meningkat, hati kita fungsinya akan semakin menurun. Oleh karena itu, pemeriksaan fungsi hati juga direkomendasikan. Kemudian fungsi ginjal. Ginjal ini adalah organ yang ngebuang. Istilahnya ada zat-zat yang harus ada di dalam darah dan dia harus dibuang. Nah, ginjal ini yang fungsinya ngebuang zat-zat tersebut. Nah, kita periksa dengan ureum kreatinin. Ini adalah sampah. Saya bilang ini sebagai sampah. Kalau ureum kreatinin dalam darahnya tinggi, berarti sampahnya tinggi. Berarti ginjalnya dalam kondisi yang kurang baik. Oleh karena itu, dari pemeriksaan ureum dan kreatinin, kita nanti bisa cek laju filtrasi ginjal atau kemampuan ginjal untuk memfilter darah kita. Dan kalau orang gagal ginjal, nanti ketahuan nih laju filtrasi ginjalnya rendah sekali karena ginjalnya sudah rusak. Selanjutnya ada fungsi jantung. Fungsi jantung seperti rekam jantung yang ditempel mesin di dada, ditempel kabel di dada, bisa dalam posisi tidur, bisa dalam posisi sambil distimulasi dengan cara berjalan atau berlari. Seperti itu, kita bisa cek fungsi jantung kita, bagaimana denyutnya, bagaimana aliran listriknya. Baru yang lainnya adalah tambahan juga melakukan ronsen dada. Ada nggak kelainan? Sering nih kalau orang mau keluar negeri, ada negara-negara tertentu, terutama untuk pendidikan, dia suruh kita melakukan pemeriksaan ronsen dada karena ternyata Indonesia banyak yang mengalami tuberkulosis. Jadi ronsen dada bisa cek hal tersebut, bisa cek juga kelainan awal di paru-paru dan jantung. Selain itu juga bisa pemeriksaan spirometri. Lagi masa-masa polusi gini, banyak sekali orang yang tiba-tiba tercetus alerginya. Tiba-tiba semakin parah kalau misalnya dia sudah ada penyakit paru. Nah, ini spirometri itu adalah tes fungsi paru kita. Bisa ngecek fungsi dari paru-paru manusia. Nah, ini yang penting, yang jarang sekali dibicarakan oleh dokter umum, dokter-dokter pada umumnya, yaitu kanker. Bahwa di luar negeri sudah banyak sekali screening kanker yang dilakukan. Sayangnya di Indonesia belum terlalu banyak. Saya di sini mengemukakan 4 jenis kanker yang sering dan direkomendasikan untuk diperiksa. Bagi perempuan, yuk periksa breast cancer atau kanker payudara. Dan ini sebaiknya rutin dilakukan di usia di atas 40 tahun.
sebaiknya lakukanlah mamografi atau ronsen payudara dan USG payudara secara teratur. Karena pemeriksaan-pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya benjolan atau lesi-lesi yang mengarah ke arah kanker. Dan saya sih rekomendasikan kalau memang tidak dilakukan, maka secara berkala mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali boleh dilakukan pemeriksaan sendiri. Payudara dipegang, kemudian dipencet secara melingkar ditelusurin apakah ada benjolan-benjolan. Karena begitu ada benjolan, harus yuk kita melakukan pemeriksaan untuk mencegah dia berkembang menjadi kanker yang stadiumnya agak tinggi. Oke, yang kemudian kedua, untuk perempuan lagi, sering sekali kita dengar namanya kanker serviks. Kanker serviks ini ditularkan terutama dari infeksi HPV atau Human Papilloma Virus yang bisa menular secara seksual. Oleh karena itu, dapat dilihat sini rekomendasinya lebih rendah, di atas 25 tahun. Di atas 25 tahun, orang biasanya sudah aktif secara seksual. Tapi kalau memang kita belum aktif secara seksual, maka tidak perlu dilakukan pemeriksaan di atas di usia muda seperti ini. Tergantung bagaimana aktivitas kita secara seksual. Dan pemeriksaannya adalah pap smear. Pap smear itu seperti diambil selnya dari diambilnya dari vagina yang nyampe ke serviks. Di situ kita bisa cek apakah ada perubahan ke arah kanker. Ini dapat dicek sekitar 3 sampai 5 tahun sekali untuk mendeteksi adanya kanker serviks. By the way, ini ada vaksinnya juga untuk mencegah kanker serviks dan saya sangat merekomendasikannya. Ada vaksin HPV namanya. Kemudian di sini ada untuk laki-laki sekarang gantian. Laki-laki itu yang sering kanker usus besar. Kanker usus besar itu adalah kanker yang disebabkan karena makanan. Kalau terlalu sering, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, kalau kita sering makan gorengan yang gosong, yang makan sate misalnya ada item-item, atau makan apa hamburger tapi gorengnya sampai gosong atau yang lain-lain lah. Nah, itu dapat memicu adanya kanker di bagian usus besar kita karena dia masuk dari pencernaan kemudian masuk ke bagian usus besar sehingga di sanalah bakal-bakal kanker bisa muncul. Oleh karena itu memang kita harus hindari tuh makan yang gosong-gosong. Bahkan daging merahnya pun memang harus dikurangi, tidak tidak boleh terlalu banyak karena itu dapat menyebabkan kanker. Di sini direkomendasikan untuk laki-laki di atas 50 tahun. Yang paling sederhana adalah tes darah di dalam tinja. Tapi tesnya khusus, namanya tes darah samar tinja. Atau kalau memang butuh banget, kita bisa tes namanya kolonoskopi, diteropong dari bawah, diteropong, dilihat nih ususnya ada masalah apa enggak. Kalau masih stadium-stadium awal, biasanya cuma benjolan doang. Nah, benjolan itu bisa langsung kita angkat sehingga tidak menyebabkan kanker yang besar dan menyebar kemana-mana gitu. Kemudian, yang selanjutnya juga untuk laki-laki di atas 50 tahun, ada baiknya sekitar 3 tahun sekali mungkin dilakukan pemeriksaan PSA. PSA, prostat specific antigen, dia adalah untuk mendeteksi kanker prostat. Ya, pada laki-laki cukup sering nih kanker prostat, makanya ini sebaiknya diperiksa. Memang ada kanker-kanker yang lain, tapi saya tidak kemukakan di sini. Mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab, ada yang mau bertanya, boleh. Nah, bagaimana keuntungan kalau kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin? Pemeriksaan kesehatan ini, percaya tidak percaya, itu membuat kita lebih sadar akan kesehatan. Ketika kita nih, tadi saya bilang, di usia dewasa muda, 18 sampai 40 tahun, itu kolesterol tinggi. Begitu kolesterol tinggi, biasanya pasien-pasien nih akan bertanya, gimana dok cara nurunin kolesterol? Nanti saya akan menjelaskan bagaimana olahraga, bagaimana makan yang baik. Dan akhirnya mereka melakukannya, dan ketika itu jadi rutinitas akan menjadi sangat baik untuk mencegah penyakit. Sehingga saya tulis di sini nomor 2, akhirnya mengurangi resiko kita untuk mengalami sakit. Dan kalau memang sudah ada penyakit, kita bisa melakukan deteksi dini.
Jangan sampai dia terdeteksinya stadium-stadium akhir. Hipertensi kalau terdeteksinya dari mulai tensi 140 per 90 mungkin, itu turuninnya jauh lebih gampang daripada kalau sudah 160 atau bahkan 180. Dan sedihnya memang untuk hipertensi nih banyak sekali orang yang tunggu sampai 180 baru dia cek. Ada orang-orang kalau tadi seperti disampaikan oleh host bahwa pusing, keleyengan, apakah tensinya tinggi atau apakah pengaruh dari makanan. Ternyata kalau kita tensi tinggi menyebabkan sakit kepala, itu berarti sudah stadiumnya ke belakang-belakang. Tensi tinggi yang cuma 140, 150 biasanya nggak ada keluhan sama sekali. Nah, itu hanya bisa dideteksi kalau kita melakukan medical check-up. Jadi, deteksi dini penyakit dapat kita lakukan kalau kita melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Dan terakhir tentu kita mungkin dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan. Seperti tadi saya kemukakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai usia saja dan dengan frekuensi juga sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak perlu nih setiap tahun dilakukan panel lengkap sampai mahal-mahal, padahal usia kita muda, belum tentu seperti itu. Kita butuhnya panel apa, di usia berapa, kemudian untuk mencegah apa, dan gimana kondisi badan kita. Kalau gemuk sama kurus, pemeriksaannya agak sedikit berbeda. Nah, itu yang perlu dapat kita konsultasikan supaya lebih pas nanti kita melakukan pemeriksaan kesehatannya. Nah, namun ini penting sekali untuk saya kemukakan di sini juga bahwa medical check-up itu adalah upaya untuk mendeteksi dini dan meningkatkan awareness kita terhadap penyakit. Tapi upaya pencegahan lain itu tidak boleh kita lupakan. Di sini saya sangat rekomendasi Bapak Ibu semua, tapi saya cukup yakin sih karena kalau yang sering mengikuti acara Lisfit harusnya juga sudah mempraktekkan ini, bahwa gaya hidup sehat itu perlu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Em, Mungkin sedikit pengalaman kalau dari saya pribadi dan pasien-pasien saya itu awalnya banyak sekali orang yang memiliki gaya hidup sedentary. Kita bilangnya sedentary itu banyak duduk, terus kurang aktivitas, makannya banyak dan makannya banyak lemak, fast food gitu-gitu. Nah, kita perlu mengubah kebiasaan itu ya mulai dari seminggu sekali. Kemudian kalau sudah menjadi biasanya kalau kita udah lakuin seminggu sekali, 5 kali aja, maka itu akan menjadi rutinitas kita yang akan ke bawah terus. Dan kalau kita nggak ngelakuin, kita kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Sehingga di sini gaya hidup sehat itu saya sangat merekomendasikan. Saya pribadi mungkin baru sekitar di usia 25 tahun ya betul-betul melakukan semua aktivitas yang sehat-sehat ini, di mana saya rekomendasi saya pribadi ngelakuin olahraga kardio atau yang sifatnya meningkatkan denyut jantung itu 1 minggu 150 menit atau 2,5 jam. Rekomendasinya seperti itu. Dan kemudian 2 kali seminggu olahraga otot. Terus terang kalau olahraga otot saya cuman sekali seminggu sih. Belum sampai 2 kali, sedang diusahakan. Dan ditambah olahraga fleksibilitas, ini juga penting. Kemudian jangan lupa makan. Ini plate yang direkomendasikan untuk semua orang, di mana setiap kali makan piring itu setengahnya harus berupa buah sama sayur. Sayur boleh lebih banyak sih. Biasanya sayur lebih sehat daripada buah, tapi overall dua-duanya sehat. Boleh saling menggantikan. Kemudian karbonya kita lihat di sini setengah piring dan proteinnya setengah piring. Nah, ini makanan yang sangat sehat. Dan karbonya pun kalau bisa dilihat di sini penuh dengan biji-bijian. Penuh dengan serat juga ujung-ujungnya dalamnya. Bukan yang nasi putih biasa. Kemudian jangan lupa hidrasi yang baik. Gelas 2 liter sehari itu minimal. Kalau dalam kondisi panas bisa ningkat jadi 2,5 liter seperti sekarang. Ini slide terakhir saya. Kesimpulannya, medical check-up itu penting untuk dilakukan. Bisa dilihat di sini, mulai dari pemeriksaan fisik, digabungkan lebih lengkap lagi kalau ada pemeriksaan laboratoriumnya. Mari yuk
agak bijak melakukan pemeriksaan, sebaiknya sesuai dengan usia. Usia muda berbeda dengan dewasa, berbeda juga dengan lansia. Kemudian sekali lagi harus stay aktif, stay healthy, makan sehat, olahraga yang cukup. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Sam Surya atas pemaparannya. Ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman untuk kita, untuk saya juga, karena kadang kalau misalnya eh, kami di Lisfit pun ada beberapa klien yang dia di asesmennya secara personal gitu ya. Dan itu kami suka minta medical check up-nya ada nggak? Biasanya memang untuk beberapa yang tricky, misalnya punya riwayat diabetes. Nah, itu biasanya kami membuat meal plan-nya atau panduan makannya itu berdasarkan dari asesmen biokimia, antropometri, klinikal, dan juga dietary-nya. Jadi memang agak dibedakan kalau untuk case-case yang tertentu. Nah, teman-teman di sini barangkali ada yang mau bertanya, silakan share di kolom komentar. Atau boleh raise hand dan juga eh, bertanya langsung ya, mumpung kita lagi ada Dokter Sam nih di sini. Kalau semisal belum ada nih dok, saya mau tanya. Kalau di sini kan rata-rata member member listrik itu range usianya itu 25 sampai 35 tahun nih. Nah, biasanya pemeriksaan atau medical check up apa aja nih yang perlu kita lakukan? Nah, idealnya berapa kali nih dok dalam setahun? Oke, eh ya ini ada dalam slide yang tadi. Nah, ini yang minimal nih Oke, dilakukan. Ya, untuk dewasa muda, setiap tahun kita dapat melakukan pemeriksaan yang ini. Darah lengkap. Darah lengkap ini meliputi hemoglobin, biasa sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, ini keping-keping darah, maupun kelengkapannya kayak laju endap darah, dan lain-lain. Ini darah lengkap. Kemudian ada yang kedua, profil lipid. Profil lipid di sini eh, kolesterol dan lemak yang bisa dilihat di gambar ini. Kemudian gula. Gula sih ada pilihan. Paling bagus rekomendasinya sebenarnya yang ini, HbA1c, karena ini melihat kinerja gula kita selama 3 bulan. Kemudian tes urin yang tadi saya bilang. Ini sebaiknya setiap tahun. Dan kalau oke. kita merasa kondisi tubuh kita kurang baik, seperti kalau saya pribadi nih dulu kan sering jaga malam. Jadi saya suka melakukan fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi jantung karena saya sering begadang. Nah, ini akhirnya saya lakukan per tahun juga. Tapi kalau misalnya kita hidupnya baik sekali, olahraganya sudah mengikuti rekomendasi yang baik, kemudian makannya juga baik, tidurnya baik, maka ini bisa ditunda jadi eh, mungkin 2 tahun atau 3 tahun sekali. Seperti itu sih. Jadi memang minimal aja ini yang di atas. Kalau sempurna sebenarnya yang ini untuk medical check-up yang biasa. Tapi kalau memang ada hal-hal khusus yang dibutuhkan, maka ada pemeriksaan lain seperti misalnya EKG, ronsen, spirometri gitu-gitu. Kira-kira menjawab nggak, Bu? Iya, sangat menjawab. Oh iya Iya. dok, saya punya teman nih, kebetulan masih muda, usianya kepala dua, 27-28 tahun. Nah, kebetulan kerjanya kan dari subuh sampai isya ya, jadi memang di Jakarta bolak-balik naik kereta. Di usianya yang semuda itu, ternyata dia udah saat melakukan pengecekan kadar gula darah, dia udah masuk ke range prediabetes gitu. Oh, Nah, oke. kira-kira nih bagaimana ya dok untuk mengantisipasi? Lalu untuk karena case-nya dia udah prediabetes dengan kondisi kondisi dia seperti itu, bagaimana nanti dia apa aja nih yang perlu dia lakukan gitu, yang terutama untuk menormalkan kadar gula darahnya gitu. Oke. Oke, terima kasih. Eh, Nah, kalau dari saya sih pasti akan coba untuk ajak ngobrol dulu. Pertama, pingin tahu dulu di jadwal seperti itu gimana pola makan dia. Itu pertama, pola makan, terus gimana aktivitas fisik, physical activity atau olahraganya. Gimana olahraganya dalam seminggu akhirnya apakah sudah berolahraga. Kemudian gimana dia menghabiskan waktu
punya waktu kosong apa enggak, dan bagaimana tidurnya. Nah, itu hal-hal dasar yang akan saya cari dulu. Nah, kemudian karena dia dalam kondisi prediabetes, artinya dia harus melakukan perbaikan, terutama terhadap makanan dulu sih. Biasa komposisi makannya untuk orang-orang seperti itu agak kurang teratur. Makannya sering sekali dari pagi, kemudian ada ngemilnya lagi, ngemilnya banyak gitu, kemudian siang, atau ada juga yang memang skipnya banyak, maksudnya dia makan pagi, abis itu tahu-tahu makan lagi sore, tapi begitu makan tuh sampai banyak banget gitu. Nasi Padang yang sampai kuahnya berlemak banget seperti itu. Nah, itunya harus diperbaiki dulu sih kalau saya. Jadi makan nasinya terkontrol, dibikin teratur, kerja yang seperti itu harus didukung dengan nutrisi yang baik sehingga nanti saya akan perbaiki pola makannya. Harus banyak seratnya, harus banyak proteinnya, dari sumber karbonnya bagus seperti itu. Dan kemudian tentu direkomendasikan dengan olahraga. Dan ya seperti tadi saya bilang tidurnya pun harus baik. Karena memang pengalaman orang-orang yang seperti itu ya cenderung rentan sekali untuk prediabetes sih. Saya pribadi dulu waktu sering sekali jaga malam itu juga angka medical check up saya agak acak-acakan. Sehingga ya akhirnya sekarang saya harus lebih memilih lah aktivitas yang saya lakukan, makannya yang baik juga gimana gitu. Seperti itu sih, Iya eh dok, Mbak benar. Olive. Terima kasih. Ini sih yang menjadi godaan itu dia suka minum kopi-kopi kekinian, lalu karena kerja harus menempuh jarak yang jauh dan yang available itu minuman minuman kemasan di stasiun. Nah, jadi itu sebenarnya kalau lihat track record pola makannya itu masih oke. Cuman memang dia konsumsi minuman yang berpemanisnya tinggi gitu ya. Jadi ya agak susah juga karena rasanya atau mungkin beberapa orang itu punya kecenderungan kalau udah suka konsumsi yang manis-manis itu ada rasa kayak pengen lagi gitu. Nah, ini yang sebenarnya nih agak susah buat kita ajak biar dikurangin gitu ya. Iya, Kira-kira bagaimana ya dok ya? itu sering banget sih ya, Bang Olive. Saya tuh tadi jadi teringat memang pasien-pasien itu banyak yang nggak tahu loh bahwa minuman itu bikin diabetes. Bang Olive pengalamannya juga banyak ya yang seperti itu ya. Saya, Lumayan karena dapat klien rata-rata kan begitu ya. Kebetulan juga ada teman yang kayak gitu karena masih muda dan pantaran juga sih sama saya. Tapi udah ke angka yang pre gitu kan kasihan gitu. Karena tuntutan pekerjaan juga seperti itu dan jarang banget dia itu bawa air putih baru ditekankan akhir-akhir ini aja. Kalau sebelumnya ya seadanya ambil di stasiun di rak lalu yang diminum ya minuman-minuman itu padahal sudah enggak di situ gulanya lumayan tinggi dan kebukti pola makannya oke tapi gula darahnya tinggi ya. nggak baik gitu. Oke, memang gula itu juga punya sifat addicting. Jadi kita kalau sering-sering makan gula, badan kita tuh akan semakin pengen untuk minta gula lagi. Maka itu kita harus bikin badan kita tuh nggak addicted sama gula. Dan saya pribadi sih untuk beberapa pasien akhirnya tuh kalau mereka awalnya suka makan gula dan akhirnya dipaksa nih untuk tidak makan gula, saya selalu bilang untuk 1, 2, 3 hari bahkan mungkin sampai 2 minggu pertama itu akan susah. Tapi begitu kita udah punya niat dan kita mau lakuin, dan itu sudah menjadi kebiasaan dalam lakuin dulu deh 1 hari. Berhasil sehari, 2 hari. Berhasil 3 hari. Sampai akhir seminggu. Dan biasa kalau udah 2 minggu sih ke belakangnya akan lebih lancar gitu. Dan kalau udah main bulan, itu bahkan gula itu udah nggak jadi pengen lagi. Dan beberapa pasien-pasien saya sekarang udah nggak terlalu lagi segitunya sama gula. Kalau Iya. makan gula malah dia bilang ada rasa sedikit bersalah dia makan gula gitu. Iya kan ya? Sehingga memang harus dibiasain sih. Membiasakan makan sehat itu penting. Sehingga otak kita terbiasa untuk bilang harus makan makanan yang sehat. Betul gitu. Iya. Ya, satu lagi dok, ini soal seputar M MCU untuk anak ya, terutama untuk balita. Kadang tuh
ada beberapa balita yang dia itu pertumbuhannya kurang optimal. Misalnya ketika berat badannya itu nggak naik untuk beberapa bulan, 2, 3 bulan, 4 bulan itu nggak naik. Nah, apakah perlu dilakukan pemeriksaan misalnya MCU untuk penyakit TBC atau penyakit tertentu? Karena kadang nggak ketahuan nih, nggak nggak ketahuan, misalnya gangguan pencernaan nggak ada, lalu tiba-tiba penurunan berat badannya tuh terjadi terus-menerus gitu. Nah, itu perlu nggak sih dok kita lakuin misalnya pemeriksaan TB, karena TB kan juga bisa laten, dan juga adanya ISK biasanya nih di anak-anak. Udah kalau kena itu makannya pun susah gitu buat naikin lagi. Oke, untuk pemeriksaan buat balita, kita itu perlu asesmen dulu nutrisi. Jadi awalnya seperti tadi yang saya kemukakan, kalau di balita paling penting sebenarnya fisiknya. Pertama, Oke. ya berdasarkan tinggi badan berat badan, kita lakukan plotting terhadap grafik tumbuh kembang anak. Nah, misalnya kurang nih, paling sering sih seperti itu ya. Saya kebetulan juga ada eh, di satu tempat yang sifatnya pelayanan, di mana di situ cukup banyak anak-anak yang kurang gizi dan orang-orang yang agak pendek dan agak kurus, biasanya sih masalahnya lebih ke gizi. Biasanya, sebagian besar sih seperti itu. Setelah dicek, ternyata misalnya suka minum susu, yang akhirnya itu menggantikan makannya dia. Minum susunya bisa sampai 6 kali sehari. Dia kenyang. Kenyangnya sama susu. Padahal sudah saatnya misalnya 2 tahun kan udah harusnya lebih banyak makan nasinya, makan makan beratnya, makan nasi sama protein dan lain-lainnya itu. Nah, seperti itu. Ada juga yang dikasih snack terlalu banyak. Snacknya itu Hmm. yang mengandung micin, yang addicted juga buat anak-anak. Jadi akhirnya dia sukanya makan gituan, makan yang biasa, yang seharusnya malah dia tidak lakukan. Nah itu, kalau yang pertama memang nutrisi dan pola makan itu penting untuk kita asesmen dulu karena sebagian besar masalahnya di sana. Nah, memang kalau sudah baru kita berlanjut ke pemeriksaan penyakit. Setuju sekali, ini hebat sekali nih Mbak Olive pengetahuannya. TBC itu salah satu yang suka terjadi yang menyebabkan penurunan berat badan pada anak. Dan kita juga kebetulan di Klinik Solis Medica lokasinya di Cengkareng, salah satu lokasi yang banyak TBC-nya. Nah, Hmm. saya tuh beberapa kali sih nemu anak-anak yang kurus seperti ini, terus dicek, kita biasa gabungin dengan pemeriksaan fisik yang lain. Kalau TBC, kita harus cek di bagian leher. Di bagian leher, ketiak, dan lipat paha itu ada pembesaran kelenjar atau enggak. Kemudian ditanya lagi, sering batuk nggak, sering demam nggak. Kalau dia udah sering batuk, bulan ini batuk, bulan depan batuk, bulan depan lagi batuk, bulan depan lagi batuk, terus dia kurus. Terus kadang ada demam, bulan depan demam lagi, bulan depan demam lagi. Nah, itu curiga tuh karena TBC, betul sekali. Jadi berat badan digabung TBC, digabung batuk, digabung kelenjar, nah itu udah mengarah ke sana. Memang pada saat itu perlu pemeriksaan seperti ronsen atau namanya mantuk, kita suntikin Iya. sedikit ke tangannya dia, lihat ada TBC apa enggak. Betul sih, bahan Olive, kalau memang nutrisinya sudah baik tapi dia tetap turun, mungkin ada penyakit, salah satunya TBC. Setuju? Iya bener. Terakhir tuh ada klien atau pasien itu dia TB, tapi TB-nya TB usus nih. Pas saya baca atau saya pelajarin asesmennya, nah ternyata tuh TB usus. Nah saya agak kaget ya karena kan selama ini yang saya pahami, yang saya lebih sering dapat itu TB-nya TB paru gitu. Nah kebetulan Mm-mm. ini dapetnya TB usus dan emang udah ditreatment sama dokternya sampai akhirnya dikasih susu tinggi kalori juga. Berat badannya itu Oh, di kurva itu dia sampai ke kuning hampir ke merah. Jadi ya saya juga bingung kok bisa anaknya sih main aktif terus sehat nggak pernah batuk tapi pas ketahuan ternyata TB usus gitu. Kira-kira kenapa ya dok ini penyebabnya? Lingkungannya mm-mm. juga bagus sih. Maksudnya orang tuanya tidak ada yang merokok atau mungkin hal-hal yang di sini kan juga bukan daerah yang berpolusi gitu ya. Cuman kemarin agak
ada satu itu yang sampai sekarang jadi pertanyaan buat saya. Oke, oke. TBC itu menular eh, dari paru-paru. Jadi biasanya orang sekarang kan kita sering sebenarnya ngelihat di sekitaran ada yang batuk lumayan sering kan ya. Oh Nah, iya. iya, dan kita nggak bisa tahu secara jelas nih orang ini batuknya TBC atau bukan. Karena orang-orang jarang sih yang ngecek batuk dan cek TBC kan lumayan jarang ya, Mbak Olivia. Iya Kalau benar. iya, nah kalau salah satu orang yang ternyata dekat sama kita dan dia batuk di dekat kita, dia bisa menulari. Jadi penularan ini sama persis kayak COVID. Sama Hmm. persis. Iya, dan kita kan nggak tahu nih orang kena COVID apa kena TBC gitu kan. Nah, ya itu kalau pada orang yang daya tahan tubuhnya kurang baik, itu kuman TBC akan masuk melalui paru-paru. Dan kalau daya tahan tubuhnya benar-benar kurang baik, akhirnya dia bisa menyebar ke seluruh tubuh. Dan salah satunya bisa mendaratnya di usus. Nah, pada saat itu dia menyebabkan TB usus. Jadi selalu pintu masuknya sih di paru-paru sebenarnya. Nah, tapi TBC itu punya keunikan sedikit. Kalau orang daya tahan tubuhnya baik, biasanya dia akan terhindar dari TBC. Even dia kena pun, TBC-nya akan diken sampai akhirnya dia tidak menyebabkan penyakit. Saya sih ketemu pasien TBC rasanya sih udah sampai ratusan. Dan zaman dulu kan kita nggak pakai masker ya, Mbak. Iya benar, baru Iya, akhir-akhir ini. baru Sejak akhir-akhir COVID ya ini. lebih tepatnya. Iya, udah sampai ratusan, tapi sampai hari ini ya syukur nggak pernah sih kena TBC. Karena memang daya tahan tubuhnya yang harusnya sangat masih oke lah untuk saat ini. Jadi kalau orang daya tahan tubuhnya baik, harusnya sih tidak kena TBC sih, Mbak Olive. Kalau kena TBC, ya, ya itu tadi prosesnya. Bisa ke paru, kalau jadi jelek banget, akhirnya menyebar ke seluruh tubuh gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok, informasi dan Iya. juga insight-nya. Ini ada pertanyaan dari salah satu member Lismith, nih, Dok. Bukan salah satu ya, tapi salah dua. Oke. Yang pertama, apa benar kalau orang tua kita punya darah tinggi, penyakit jantung, bahkan sampai stroke, maka akan menurun ke keturunannya? Lalu yang kedua, saya sempat dulu pernah ada gejala kolesterol rendah, lalu saya atur pola makan dan hidup, akhirnya sembuh. Tapi berat badan menurun. Gimana dok solusinya? Terima kasih dok. Oke. Iya. Kolesterolnya rendah loh ini. Kolesterolnya rendah Jarang-jarang. atau tinggi? Iya nih. M- Mungkin tinggi kali ini. Halo Mbak Heni. Mbak Heni mungkin bisa on cam. Ini kolesterolnya tinggi atau rendah ya? Karena biasanya kebanyakan itu yang lebih susah adalah menurunkan kolesterol. Kalau kolesterolnya rendah di bawah 200 miligram per desiliter ini biasanya sudah banyak orang yang bersyukur mungkin ya dok. Iya. Oke, oke. Oke, oke. Ya udah. Oke. Oke. Saya coba jawab yang satu-satu dulu. Yang pertama, ini Oh rendah dok. Iya. ya, makanya. Oke. Hmm. Oke, saya jawab satu persatu dulu. Yang pertama, ini sering sekali ditanyakan sih oleh pasien-pasien saya juga. Kalau orang tua punya darah tinggi, nurun nggak gitu ke anaknya? Sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama genetik. Faktor genetik itu eh, kalau orang memang udah darah, terutama diabetes sih. Kalau diabetes genetiknya jelas sekali. Kalau darah tinggi nih sebenarnya secara genetik belum terlalu jelas sekarang. Jadi yang paling sering lebih ke karena dia tinggal dalam satu rumah, otomatis makanan yang dimakan oleh orang tersebut juga biasanya sama. Jadi kalau orang tua suka makan asin, maka anaknya pun ikut makan asin. Seperti itu. Jadi akhirnya gaya hidup itu orang tua sama anak bisa sama dari sisi makanan. Kemudian orang tua juga punya pengaruh cukup banyak untuk eh, pola olahraga dan pola makan anak. Makanya sering sekali kita menemukan orang tuanya gemuk, anaknya juga gemuk gitu karena polanya mirip-mirip. Jadi kalau ditanya apakah akan pasti menurun ke anak, tentu tidak. Kalau untuk darah tinggi nih, case-nya darah tinggi biasanya benar-benar tergantung sama
pola hidupnya. Kalau ngikutin gaya penyebab darah tingginya orang tua, sering makan asin atau kurang aktivitas, akhirnya ikut darah tinggi. Tapi kalau dianya rajin olahraga, kemudian minum air putihnya banyak, makannya nggak asin-asinnya kurang, gorengannya kurang, itu biasanya sih nggak ikutan. Jadi putus tuh apa riwayat orang tuanya nggak nurun ke anak. Itu untuk yang pertama. Semoga menjelaskan. Nah, yang kedua untuk kolesterol. eh Terus terang, kalau kolesterol rendah, saya sih jarang obati. Kolesterol misalnya angkanya tadi kan minimal 200 ya. Eh, Dibilang bagus tuh di bawah 200. Misal kolesterol 100 gitu. Itu saya terus terang jarang obati. Saya nggak suruh dia makan banyak kolesterol gitu, enggak. Karena itu ya angkanya bagus. Kita nggak ada bilang, oh kalau kolesterolnya 50 itu jelek. Nah, kalau misalnya yang seperti itu biasa palingnya disarankan saya pola makan standar aja, makan aja yang baik dengan rekomendasi sekian-sekian seperti itu. Sehingga mungkin saya butuh penjelasan lebih lanjut nih. Emang waktu di kolesterolnya rendah, apa yang dilakukan dan eh, akhirnya kalau sekarang berat badan menurun, menurut saya ada kemungkinan harus dicari lagi penyebabnya. Apakah ada penyakit kah atau memang nutrisinya kadang orang ya cuman ngurangin minyak aja bisa turun kan berat badan. Nah, kita mesti telusur lagi pola makannya sih. Menurut saya seperti itu. Ujung-ujung kalau urusannya berat badan dan kondisi lain dalam darah yang normal, maka kita harus telusur gimana pola makan dan pola olahraganya. Menurut saya sih seperti itu. Kalori masuk, kalori keluar, Mbak Olive Iya, dan benar Bu banget. Heni. Karena Oke. pada dasarnya tubuh kita itu sebenarnya kan juga memproduksi atau mensintesis kolesterol sendiri ya dok ya, tanpa sebenarnya kita perlu banyak-banyak makan kolesterol dari bahan pangan. Nah, yang kedua dok, ini ada pertanyaan dari Mbak Fatma. Dua pertanyaan lagi ya teman-teman. Ya, izin boleh nggak nih dok, dua lagi? Boleh, boleh, Oke, boleh. oke. Dari Mbak Fatwa, dok kemarin saudara saya 28 tahun, cek fungsi hati, karena ada keluhan BAB berdarah. Oh, ini Melena ya. Pas diperiksa fungsi hati nilai SGOT 43 dan SGPT 103. Berat badan overweight dan juga perut buncit. Biasanya awal mulanya dari apa ya, Dok? Terus solusinya bagaimana, Dok, supaya kita terhindar? Lalu dari Mbak Nurul, FL1, dokter, saya mau tanya, kalau misalnya dirasa udah ngikutin pola hidup sehat dan ngerasanya sih sehat terus, kira-kira ada kondisi tubuh yang harus diperhatikan atau dihindari nggak ya? Yang bisa jadi gejala silent killer, misalnya sering ngantuk, deg-degan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Oke, eh dokter. Ya, terima kasih. Yang pertama dari Mbak Fatwa dulu. Untuk penyakit seperti ini, saya perlu menelusur sedikit tentang BAB berdarahnya. Kalau ada informasi lebih lanjut, boleh nih. Misalnya, BAB berdarah itu lumayan banyak penyebabnya. Yang paling sering yang saya temukan sih ambeien. Misalnya, BAB keluar sedikit benjolan atau nyeri di bagian anus. Nah, itu kemungkinan ambeien dan berdarah. Darahnya biasa merah dan netes. Seperti itu. Tapi ada BAB berdarah lain yang disertai dengan diare, agak-agak lembek, encer. Itu BAB berdarah karena infeksi. Jadi kelihatannya saya perlu bertanya lebih lanjut kalau yang tentang BAB berdarahnya. Tapi kalau yang tentang fungsi hatinya, ini ceritanya agak nyambung sih. Karena kalau berat badannya overweight dan perutnya buncit, ada kemungkinan lemak dan kolesterolnya tinggi. Dan sering sekali lemak dan kolesterol itu akhirnya numpuknya di hati. Sehingga pada saat periksa fungsi hati, dia SGPT-nya terutama yang tinggi. Di sini bisa sampai 103. Nanti kalau pasiennya dicek USG, kadang-kadang suka ada perlemakan hati. Kalau di USG tulisnya fatty liver. Ada tuh yang seperti itu. Dan ini diperburuk juga kalau dia suka minum alkohol
atau bir reguler dan jumlahnya lumayan banyak. Jadi ceritanya agak nyambung sehingga solusinya dari saya memang sih perlu sedikit assessment sekarang overweightnya berapa, indeks massa tubuhnya, kemudian gimana pola makannya sekarang, dan pemeriksaan fisik secara umum, gimana tensinya, gimana eh, laju jantungnya, dan pemeriksaan perutnya, itu gimana. Sehingga kita nantinya bisa tata laksana lebih lanjut. Tapi kayaknya sih ujung-ujungnya ini balik lagi ke pola makan. Gimana pola makannya yang baik sehingga mencegah semuanya ini. Mencegah kolesterolnya tinggi, hatinya nggak berlemak. By the way, kalau BAB berdarah karena ambeien, ini nyambung juga. Mungkin kurang makan serat. Nah, itu solusinya juga makan banyak sayur, minum banyak air putih. Gitu sih untuk yang Mbak Fatwa nih. Semoga menjawab. Oke. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang menurut saya cukup sangat baik untuk kita perhatikan. Kalau kita pola hidupnya udah sehat dan kondisi badan juga yang kita rasa sudah baik, gimana cara mencegah gejala silent killer? Em, dari saya, sekali lagi sih, kalau kita sudah merasa hidup kita, pola hidupnya sudah baik, pola hidup sudah baik meliputi tadi makan baik, olahraga baik, tidur baik, tidur baik ya sekitar paling baik sih sekitar 7-8 jam. Tapi 6 masih oke lah. Jadi 6-8 jam. Kemudian nggak stres, itu seharusnya sudah aman-aman aja seharusnya. Tapi boleh dikonfirmasi sama bisa nutrisionis, bisa dokter gitu, pola makan baiknya itu udah beneran baik apa enggak gitu. Olahraganya juga bisa ditelusur lagi, sudah beneran baik apa enggak. Nah, kalau kondisi itu sudah baik semua, boleh sekali-sekali lakukan medical check-up yang tadi sudah dijelaskan. Ketika semuanya baik, sebenarnya menurut saya nggak perlu dulu ada yang perlu ditakutkan. Kalau gejala-gejala lain seperti sering ngantuk, itu sebenarnya cukup wajar. Kita habis makan siang, kalau pagi nih jam 8 sampai jam 12 kerja, terus kerjanya sampai fokus gitu, terus tiba-tiba makan, itu pasti ngantuk. Itu wajar-wajar saja. Terus kalau deg-degan, kadang deg-degan itu bukan beneran deg-degan karena setelah diukur nadinya ternyata masih di bawah 100. Kita nadi normal 60 sampai 100. Jadi kadang deg-degan itu sebenarnya bukan deg-degan karena masih 60 sampai 100. Cuman perasaan aja kita ngerasain denyut jantungnya. Seperti itu. Nah, kalau semuanya sudah baik sebenarnya menurut saya sih nggak terlalu terlalu takut apa yang silent sih. Karena seharusnya yang silent itu baru muncul kalau memang pola hidup kita kurang baik. Menurut saya sih seperti itu, Mbak Holif dan Mbak Nurul. Oke, bagaimana Iya. Mbak Mbak Nurul, ada Mbak Fatma? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, berhubung Makasih. ini kita sudah di penghujung acara ya, udah melebihi waktu juga sebenarnya. Maaf ya, dok. Iya, Saya langsung apa? tarik kesimpulan saja. Jadi untuk webinar kali ini, medical check up itu merupakan salah satu aspek yang penting ya untuk dilakukan setiap tahunnya sebagai langkah kita untuk mendeteksi maupun melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyakit-penyakit tertentu di kemudian hari. Nah, menariknya di sini teman-teman, terutama yang tinggal di daerah Jakarta, terutama di Jakarta Barat, betul dok, bisa Iya, betul. melakukan medical check up di klinik Solase Medika. Nah, nanti bisa langsung nih ketemu dengan dokter Sam. Oke. Iya. Oh ya, sebelum kita akhiri sesi webinar kali ini, Mbak Rizka boleh dong kita foto bareng dulu ya. Oke, kita lanjut sesi foto ya, teman-teman. Ayo kita on cam dulu. Kamu pakai hijab boleh. Ayo, ada yang mau on cam kah?
Oke. Silakan teman-teman. Ini agak error nih punya saya. Begin off cam dulu. Boleh Mbak Rizka diambil fotonya. Oke, Teman-teman yang bisa on cam ya. oke, teman-teman, ayo yang bisa on cam, kita on cam yuk. Sebentar kita lanjut sesi foto dulu. Oke, ini kebetulan lagi gangguan di sini. Oke, Oke, makasih Mbak Rizka. ayo, ada lagi kah? Yang lainnya, kita lanjut. Kak Holif, mau on cam kah? Oh, ini lagi gangguan nih Mbak. Saya izin dulu ya. Oke, Soalnya udah saya itu berkali-kali. kita mulai aja ya, kalau nggak ada yang mau on cam. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, bolehkah dok? Oke. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih dok. Makasih Terima Kak Holif. kasih. Kasih. Terima kasih Dokter Sam. Terima kasih semua teman-teman Liswit. Dokter Sam, maaf mengganggu waktu malamnya ya. Terima kasih banyak ilmunya dan juga insight barunya. Terima Demikian sesi kasih. webinar malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay fit, eat Liswit. Dadah teman-teman. Dadah, Waalaikumsalam. Dok. Ya.